Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata Kuliah Administrasi Pertanahan. Topik ke-59 dari 81 topik. Tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum, bagian ke-8. Penunjukan lembaga atau tim penilai harga tanah. Setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, panitia pengadaan tanah kabupaten kota menunjuk lembaga penilai harga tanah yang telah ditetapkan oleh bupati, wali kota, atau gubernur untuk wilayah daerah khusus ibu kota Jakarta untuk menilai harga tanah. Keanggotaan tim penilai harga tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdiri atas a. Unsur instansi yang membidangi bangunan dan atau tanaman, b. Unsur instansi pemerintah pusat yang membidangi pertanahan nasional, c. Unsur instansi pelayanan pajak bumi dan bangunan, d. Ahli atau orang yang berpengalaman sebagai penilai harga tanah, e. Akademisi yang mampu menilai harga tanah dan atau bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Penilaian harga tanah dilakukan oleh tim penilai harga tanah dalam hal tidak terdapat lembaga penilai harga tanah. Tim penilai harga tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada nilai jual objek pajak, NJOP, atau nilai nyata atau yang sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut, a. Lokasi dan letak tanah, b. Status tanah, c. Peruntukan tanah, d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada, e. Sarana dan prasarana yang tersedia, dan f. Faktor lainnya yang memengaruhi harga tanah. Hasil penilaian lembaga, tim penilai harga tanah diserahkan kepada panitia pengadaan tanah kabupaten kota, untuk dipergunakan sebagai dasar musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah, dengan para pemilik. Musyawarah. Musyawarah dilakukan untuk menentukan besarnya ganti rugi dengan berpedoman kepada a. Kesepakatan para pihak, b. Hasil penilaian dari lembaga, tim penilai harga tanah, c. Tenggat penyelesaian proyek pembangunan. Musyawarah rencana pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut dianggap mencapai kesepakatan apabila disepakati paling sedikit oleh 75% pemilik tanah. Dalam hal musyawarah rencana pembangunan untuk kepentingan umum, jumlahnya kurang dari 75%. Panitia pengadaan tanah mengusulkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah, untuk memindahkan ke lokasi lain. Akan tetapi, jika lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan ke lokasi lain, panitia pengadaan tanah kabupaten, kota melanjutkan pengadaan. Lokasi pembangunan yang tidak dapat dipindahkan ke tempat atau lokasi lain apabila a. Berdasarkan aspek historis, klimatologis, geografis, geologis, dan topografis tidak ada di lokasi lain, b. Dipindahkan ke lokasi lain memerlukan pengorbanan, kerugian, dan biaya yang lebih atau sangat besar, c. Rencana pembangunan tersebut sangat diperlukan dan lokasi tersebut merupakan lokasi terbaik, d. Dibandingkan lokasi lain atau tidak tersedia lagi lokasi yang lain, atau e. Di lokasi tersebut tidak dapat menimbulkan bencana yang mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat yang lebih luas. Apabila pemilik tanah yang belum bersepakat mengenai bentuk dan atau besarnya ganti rugi, dan jumlahnya 25% dari jumlah pemilik luas tanah, panitia pengadaan tanah kabupaten, kota mengupayakan musyawarah kembali, sampai tercapai kesepakatan bentuk dan atau besarnya ganti rugi. Musyawarah untuk menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti rugi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 120 hari kalender, terhitung sejak tanggal undangan musyawarah pertama, terhadap lokasi pembangunan yang tidak dapat dialihkan. Apabila pemilik tetap menolak penyerahan ganti rugi, atau tidak menerima penawaran penyerahan ganti rugi, setelah melewati 120 hari, panitia pengadaan tanah kabupaten kota membuat berita acara penyerahan ganti rugi. Jika pemilik tetap menolak, berdasarkan berita acara, panitia pengadaan tanah kabupaten kota memerintahkan agar instansi pemerintah yang memerlukan tanah, menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan negeri, yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah bagi pelaksanaan pembangunan. Keputusan panitia pengadaan tanah kabupaten kota. Berdasarkan berita acara, panitia pengadaan tanah kabupaten kota menerbitkan keputusan mengenai bentuk dan atau besarnya ganti rugi dan daftar nominatif pembayaran ganti rugi. Daftar nominatif harus memuat nama pemilik, hak yang dilepaskan atau diserahkan, luas tanah, bangunan, jumlah tanaman, bentuk dan atau besarnya ganti rugi yang diterima, bentuk dan besarnya ganti rugi yang dititipkan, tanda tangan pemilik dan pimpinan proyek dari instansi pemerintah yang memerlukan tanah, serta panitia pengadaan tanah kabupaten kota sebagai saksi.
Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kota disampaikan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati, Wali Kota, atau Gubernur untuk wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota. Dalam hal tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan merupakan tanah instansi pemerintah, keputusan penetapan bentuk dan atau besarnya ganti rugi dilakukan berdasarkan tata cara yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Perbendaharaan Negara. Pembayaran ganti rugi. Pemilik hak atas tanah berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas tanah yang terkena rencana pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam Pasal 43 Ayat 1 Perpres Nomor 40 Tahun 2014, yang berhak menerima ganti rugi adalah A. Pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau B. Nazir bagi harta benda wakaf. Dalam hal tanah hak pakai atau hak guna bangunan di atas tanah hak milik atau di atas tanah hak pengelolaan, yang berhak atas ganti rugi adalah pemegang hak milik atau pemegang hak pengelolaan. Ganti rugi atas bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah di atas tanah hak pakai atau tanah hak guna bangunan yang diberikan di atas tanah hak milik atau tanah hak pengelolaan diberikan kepada pemilik bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Selain dalam bentuk uang, ganti rugi juga diberikan dalam bentuk berikut: A. Tanah dan atau bangunan pengganti atau permukiman kembali sesuai yang dikehendaki pemilik dan disepakati instansi pemerintah yang memerlukan tanah. B. Tanah dan atau bangunan dan atau fasilitas lainnya dengan nilai paling kurang sama dengan harta benda wakaf yang dilepaskan bagi harta benda wakaf. C. Rekognisi berupa pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat, untuk tanah ulayat, atau D. Sesuai keputusan pejabat yang berwenang, untuk tanah instansi pemerintah atau pemerintah daerah. Ganti rugi dalam bentuk uang dibayarkan secara langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah, kepada yang berhak disaksikan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kota. Penitipan ganti rugi. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kota memerintahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah, untuk menitipkan ganti rugi uang ke pengadilan negeri, yang wilayah hukumnya meliputi letak tanah bagi pelaksanaan pembangunan dalam hal berikut: A. Yang berhak atas ganti rugi yang tidak diketahui keberadaannya. B. Tanah, bangunan, tanaman, dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, sedangkan menjadi objek perkara di pengadilan dan belum memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. C. Masih dipersengketakan kepemilikannya dan belum ada kesepakatan penyelesaian dari para pihak. Dan D. Tanah, bangunan, tanaman, dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, sedang diletakkan sita oleh pihak yang berwenang. Pelepasan hak. Pelepasan hak atas tanah dilakukan bersamaan dengan pembayaran dan penerimaan ganti rugi dalam bentuk uang dengan tahapan berikut. Instansi pemerintah yang memerlukan tanah membuat tanda terima penerimaan ganti rugi dalam bentuk uang dengan tahapan berikut. A. Instansi pemerintah yang memerlukan tanah membuat tanda terima pembayaran ganti rugi. B. Yang berhak atas ganti rugi membuat surat pernyataan pelepasan, penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah dan atau bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. C. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kota membuat berita acara pembayaran ganti rugi dan pelepasan hak atas tanah atau penyerahan tanah. Dalam hal ganti rugi dalam bentuk selain uang, apabila yang berhak atas ganti rugi telah menandatangani kesepakatan, dilanjutkan dengan penandatanganan surat pernyataan pelepasan, penyerahan hak atas tanah, atau penyerahan tanah dan atau bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah untuk kepentingan instansi pemerintah yang memerlukan tanah. Sementara itu, dalam hal tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum merupakan harta benda wakaf, pelepasan, penyerahan untuk kepentingan instansi pemerintah yang memerlukan tanah baru dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari pejabat atau lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang wakaf. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1 hektare dilaksanakan secara langsung melalui jual-beli, tukar-menukar, atau cara lain yang disepakati para pihak tanpa bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kota atau dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kota. Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum juga dilakukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan instansi pemerintah yang dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah. Pengadaan tanah tersebut dilaksanakan secara langsung melalui jual-beli, tukar-menukar, atau cara lain yang disepakati oleh para pihak. Demikianlah materi topik ke-59, Administrasi Pertanahan. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang sedang kuliah di berbagai perguruan tinggi, dan wawasan bagi masyarakat umum.
Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Bersambung ke topik 60.